Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bapak-bapak semuanya yang saya hormati, ada Prof. Makrum Khalil dari Pekalongan, Pak Ahmad Sudirman, Bung Muhammad, Pak Helmi Hidayat, Pak Hamka Hak, dan semuanya saja, termasuk juga host yang mengatur acara ini. Saya ucapkan terima kasih, kita banyak bersyukur pada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minat zulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah. Sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya senang sekali diajak untuk bergabung dalam diskusi ini lewat Zoom, walaupun juga secara mendadak. 2 jam yang lalu, jam 12 lebih saya diberitahu, tapi saya senang. Saya ini orang Malang, tidak pernah ke Indramayu, juga belum pernah kenal sama Panji Gumilang, Bapak Syekh Panji Gumilang. Lalu kemudian tidak ada hubungan apa-apa. Saya hanya sudah lama sebetulnya mengamati apa yang telah dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang ini untuk memperjuangkan lembaga pendidikannya itu. Dan saya lewat berita-berita gitu, itu saya tangkap kok bagus sekali gitu. Lembaga pendidikan yang dikembangkan itu kok bagus sekali, sampai-sampai mahasiswa saya itu pernah juga studi banding ke Al-Zaitun, ke Syekh Panji Gumilang, dan hasilnya juga katanya bagus itu. Manajemen pendidikannya itu bagus sekali. Itu yang saya lihat. Lebih dari itu, tidak sedikit tetangga saya itu yang juga menyekolahkan di Al-Zaitun. Karena itu saya juga kenal wali muridnya yang ada di Malang, kenal juga muridnya. Bahkan juga saya kenal yang termasuk di Sidoarjo itu saya kenal. Beberapa anaknya itu disekolahkan di Al-Zaitun, di Indramayu sana itu. Dia tidak hanya menyekolah satu orang, beberapa anaknya itu secara dari nomor 1, nomor 2, 3 itu disekolahkan di sana. Berarti tidak mengecewakan, itu yang saya lihat tentang pendidikan di Al-Zaitun ini. Nah, saya tentu tidak bisa untuk bagaimana menilai lalu kemudian apa itu sesat atau tidak sesat, itu saya tidak bisa. Hanya saya punya pandangan begini, bahwa Islam datang, agama Islam itu datang, itu kan agar kita ini hidup rukun, agar kita ini hidup damai, ada sejuk, ada saling kasih sayang di antara kita ini. Dengan kasih sayang ini lalu kemudian kehidupan ini menjadi nikmat, menjadi enak kehidupan ini. Makanya lalu kemudian kalau kita mempelajari misi Rasulullah itu apa? Misi Rasulullah itu kan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau itu menyempurnakan akhlak yang mulia, mestinya kehidupan ini menjadi baik gitu. Termasuk juga kalau di sana sini ada misalnya perbedaan, perselisihan. Dalam Islam itu sakwasangka saja kan tidak boleh. Sakwasangka saja itu tidak boleh di dalam Islam itu. Makanya lalu kemudian dikedepankan supaya ta'aruf. Debat saja itu harus debat yang baik. Bahkan kalau debat yang tidak bagus, maka biasanya kalau perlu dihindari malah. Sebab kalau berdebat, apalagi lalu kemudian bernuansa keras, berdebat itu kan selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Yang menang biasanya sombong, yang kalah biasanya kecewa. Masa lalu kemudian beragama itu menghasilkan kesombongan dan kekecewaan. Bukankah kita beragama itu sebetulnya justru
untuk agar kita ini tidak sombong dan juga kita tidak sakit hati. Nah, ini satu hal yang saya rasakan penting, barangkali bisa dijadikan sebagai bahan renungan kita bersama. Saya memahami Syekh Panji Gumilang ini adalah orang yang ingin memperjuangkan agamanya dan juga memperjuangkan bangsanya. Itu yang saya lihat seperti itu. Sebab kalau dia tidak ingin memperjuangkan agamanya dan juga bangsanya, untuk apa lalu kemudian repot-repot membuat lembaga pendidikan seperti itu? Untuk apa lalu kemudian beliau bisa mengorbankan kerja, tidak pakai tidak mengenal lelah gitu kan? Saya lihat seumur-umur lakukan seperti itu kan orang yang mencintai agamanya dan juga mencintai bangsa dan negaranya, mencintai umat Islam. Itu yang saya pahami seperti itu. Apalagi lalu akhir-akhir ini saya lihat pembicaraan-pembicaraan tentang bangsa kita ini bangsa ketinggalan, umat kita ini kok tidak maju, bangsa kita ini dari sains dan teknologi kok kalah, bangsa ini kok masih bodoh, bangsa ini kok masih miskin, bangsa kita ini juga dari sisi perilaku kok kayak begini, masih saling tuduh-menuduh, masih salah menyalah, lalu kemudian saling merendah-merendahkan, bahkan juga masih ada korupsi, ada kolusi yang merepotkan kehidupan ini sehingga tidak. Ini sesungguhnya kan hal-hal seperti ini kan selalu kita dengar sehari-hari. Karena itulah maka dalam konteks saya melihat Syekh Panji Gumilang ini adalah tatkala dia membuat membangun lembaga pendidikan, lalu kemudian menata lembaga pendidikannya adalah dalam konteks sebetulnya untuk bagaimana menjawab tantangan umat Islam itu agar tidak mundur. Bagaimana agar bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam itu menjadi maju. Bagaimana agar umat Islam dan bangsa Indonesia itu tidak kalah bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang lebih maju. Semangat itulah lalu kemudian Panji Gumilang saya lihat mencari cara, mencari bentuk. Yang kalau cari bentuk kan yang baru, bukan yang sama. Kalau yang sama nanti hasilnya kan sama. Maka lalu kemudian mencari hal-hal yang baru, baik yang terkait dengan pendidikannya, penyelenggaraan pendidikannya, manajemennya, dan seterusnya. Apalagi saya lihat sesungguhnya, bagaimana seseorang Panji Gumilang bisa menyelenggarakan, kalau dari sisi saya lihat gedungnya yang begitu megah, tertata secara rapi kayak begitu itu, lalu kemudian tidak kumuh. Lebih-lebih lagi di pendidikannya dikaitkan dengan kehidupan ekonomi. Di sana ada usaha-usaha di bidang peternakan, usaha-usaha di bidang pertanian, lalu kemudian juga yang lain bisnis, bahkan juga ke perkapalan. Maka yang terbayang pada saya, inilah pendidikan yang maju menurut hemat saya. Kalau misalnya di setiap provinsi ada misalnya lembaga seperti itu, mulai dari Aceh, Medan, Padang, Riau, ke timur sampai ke Papua sana, tingkat provinsi ada lembaga pendidikan seperti itu, maka bisa jadi bangsa ini tidak sekolah ke berbagai negara, tapi bangsa dari berbagai negara lalu sekolah ke Indonesia, termasuk ke Zaitun yang menjadi pelopor itu. Nah, sekali lagi saya bukan untuk membela-bela Panji Gumilang, Az-Zaitun. Pembelaan saya juga tidak punya makna apa-apa. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah lembaga pendidikan yang dimanage secara modern. Bagaimana para guru-gurunya dari sisi pakaiannya aja, saya Panji Gumilang selalu tampil begitu hebat berwibawa, santri-santrinya juga begitu. Itulah cara mendidik 24 jam. Karena itu ada di di ma'had, di pesantren. Nah, itu menurut saya, hemat saya adalah luar biasa. Lalu kemudian hanya memang yang perlu saya diakui bahwa ada hal-hal yang belum kira-kira dipahami, yang tidak biasa, seperti yang diterangkan oleh Pak Dr. Ahmad Sudirman Abbas itu kan tadi, itu kan hal-hal yang tidak biasa, apalagi itu menyangkut agama. Pandangan saya begini, saya ini sesungguhnya senang sekali dengan umat Islam yang ada di Indonesia ini.
Mereka itu dengan kasus demo-demo yang begitu marak di mana-mana, protes-protes di mana-mana, itu saya maknai positif. Mereka itu adalah sangat mencintai agamanya. Tidak mungkin mereka itu lalu kemudian mau berdemo, unjuk rasa, kalau mereka tidak menyayangi Islam, tidak mencintai Islam. Mereka senang sekali dengan Islam itu. Hanya memang begini, tidak semua orang yang mencintai Islam itu lalu kemudian melihat secara tepat terhadap sesuatu. Saya mengatakan bahwa agama ini sensitif banget sebetulnya. Agama ini adalah wilayah yang sangat sensitif. Karena kecintaan itu tadi, kalau lalu kemudian agamanya disentuh, yang bernuansa negatif, biasanya memang memberi reaksi yang luar biasa itu. Itu karena kecintaannya saja sebetulnya. Nah, hal-hal apa yang saya maksud sensitif? Kalau misalnya konsep ketuhanannya disentuh, konsep ketuhanannya disentuh. Yang kedua, konsep tentang kitab sucinya disentuh. Yang ketiga adalah tentang utusannya, nabi dan rasulnya diganggu, disentuh yang dalam pengertian tidak diunggulkan ya. Dulu kan ada Nabi Muhammad itu ke dalam survei itu di nomor berapa itu kan orang kan ngamuk. Manakala lalu kemudian tempat ibadahnya disentuh, masjidnya disentuh, atau juga elitnya disentuh, maka masyarakat itu segera itu beremosi. Emosi itu apa? Karena kecintaannya kepada mereka. Sebetulnya saya mengalami sendiri apa yang dialami oleh Syekh Panji Gumilang. Prof. Makrum itu saya kira juga mengenal saya itu. Ketika tahun 98-99, saya memimpin UIN Malang. Setain Malang waktu itu. Kalau setainnya seperti ini, yang kecil, lalu peminatnya juga sedikit, lalu kajian seperti itu, maka saya berinisiatif untuk merubah jadi bentuk universitas. Dari sekolah tinggi jadi universitas. Dan sayalah waktu itu yang pertama kali mengusulkan perubahan dari sekolah tinggi jadi universitas ketika itu. Nah, karena apa yang saya lakukan ini juga dianggap menyentuh, membahayakan agama, saya juga direspon yang luar biasa. Sehari-hari saya didemo ketika itu. Bahkan saya ini dibawakan berang untuk dibunuh 2 kali saya itu. Mau dibunuh itu saya 2 kali ketika dibawa berang. Untung lalu kemudian kejadian itu bisa dicegah. Tetangga saya itu menangkap orang yang mau membunuh saya lalu melaporkan ke polisi sampai lalu kemudian dihukum 3 bulan. Jadi saya terhadap kayak begini saya pernah merasakan sendiri sebetulnya. Sudah diolok-olok. Kenapa perubahan sekolah tinggi jadi UIN lalu dipersalahkan? Karena dikhawatirkan kalau berubah jadi UIN, maka kajian-kajian Islam itu menjadi dangkal katanya. Saya akan tercatat di dalam sejarah menjadi orang yang mendangkalkan kajian Islam di perguruan tinggi Islam. Tapi begitu untuk memberi pengertian itu tidak gampang. Padahal itu di kampus, di demo, kalau ada perubahan. Belum lagi ketika saya lalu kemudian membuat ma'had di dalam kampus. Membuat ma'had di dalam kampus itu kan jelas. Tapi juga dianggap bahwa ma'had atau pesantren itu tidak sembarang orang bisa mendirikan. Kampus ya kampus, ma'had ya kampus. Padahal saya sudah berusaha keras mencari uang sendiri. Lalu kemudian dari serupiah ke rupiah, bahkan lalu kemudian apa yang saya miliki saya jual untuk pengembangan ini. Ya mungkin karena seperti saya Gumilang ini, karena kecintaan saya kepada Islam. Dan saya sebagai seorang kepala sekolah, seorang rektor, bagaimana perguruan tinggi itu menjadi bagus. Maka itu pun usaha-usaha yang saya lakukan. Itu juga di demo, diprotes, didoain macam-macam, dibawakan pirang sampai dibunuh. Kenapa? Saya tetap saja menilai bahwa mereka mendemo saya, memprotes saya, itu adalah karena kecintaannya saja kepada kampus ini. Takut kalau itu berubah. Tapi begini, selanjutnya itu yang sangat ingin saya katakan. Memang kita ini dilematis itu apa? Kalau kita ini tetap tidak berubah, lalu kemudian ya sabar, lalu kemudian menerima apa yang ada, maka tidak akan berubah sebetulnya.
Kampus-kampus ini juga tidak berubah. Lembaga-lembaga pendidikan ini tidak akan berubah. Kita juga seumur-umur hidup juga akan tetap dikatakan tertinggal kalau kita tidak melakukan perubahan. Makanya Syekh Panji Gumilang melakukan perubahan itu. Dan saya juga pernah melakukan seperti itu. Syekh Gumilang lalu kemudian juga diprotes seperti itu. Saya juga pernah diprotes seperti itu. Jadi ini sesungguhnya adalah seperti dilematis. Kita ini dituntut untuk memajukan kehidupan umat ini, memajukan bangsa ini, bangsa negara ini. Tapi lalu kemudian ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya untuk pengembangan, kita seringkali berhadapan dengan masyarakat. Maka lalu kemudian kuncinya yang saya sebut itu, gimana memang sebetulnya harus ada kesabaran, memang harus ada keikhlasan. Coba sekarang setelah lalu kemudian apa yang saya usahakan itu berhasil, merubah Setahin Malang jadi universitas berhasil, maka perguruan tinggi yang dulu berupa sekolah tinggi, yang berupa IAIN itu juga kepingin untuk berubah. Bahkan sekarang ini kalau tidak salah sudah lebih dari 20 UIN di Indonesia ini. Lebih dari 20 itu UIN yang ada di Indonesia. Padahal dulu ketika saya awal-awal itu, saya diprotes seperti itu. Begitu juga ketika saya membuat ma'had yang dulu juga di demo, saya lalu kemudian juga melihat misalnya kemampuan berbahasa Arab. Kemampuan berbahasa Arab mahasiswa perguruan tinggi Islam sejak zaman Profesor Mukti Ali itu kan dikatakan lemah. Kelemahan perguruan tinggi Islam itu adalah di bidang kemampuan di bidang bahasa asing. Waktu itu lalu kemudian di mana-mana digerakkan untuk mengembangkan pendidikan bahasa Arab itu. Lalu apa yang saya lakukan ketika itu? Saya tidak mau hanya tenggelam pada menderita kok lembaga pendidikan Islam itu tidak ada kelebihan. Maka lalu kemudian saya membuat program. Mahasiswa saya, seluruh mahasiswa, bidang apa saja ilmunya, harus belajar bahasa Arab selama 5 jam setiap hari. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, itu belajar bahasa Arab. Itu juga di demo. Jadi memang kita ini ingin maju itu harus berubah, tapi ketika berubah, lalu kemudian kita di demo seperti itu. Karena itu ketika saya ketemu orang tua yang nyekolahkan di di Zaitun, lalu kemudian nanya juga kepada saya loh, karena tetangga dekat, gimana itu? Nah, biasa-biasa saja, itu berarti ada usaha-usaha untuk memajukan, dan itulah memang risiko memajukan. Bahkan jangankan hanya kita orang-orang biasa, Rasulullah dulu ketika di Taif, itu kan juga dibalangi watu katanya, balangi batu itu sampai lalu kemudian berdarah-darah, apalagi lalu kemudian hanya kita kayak begini. Tetapi bagi saya itu ada semangat untuk melakukan perubahan-perubahan, bahkan dengan perubahan-perubahan itu lalu kemudian ya sedikitlah ada hasilnya. Ketika saya menyelesaikan menjadi rektor itu tidak kurang dari 32 negara, anak-anak dari 32 negara menyekolahkan di UIN Malang. Walaupun mula-mula saya kayak begitu, di demo, diprotes, sampai mau dibunuh, dibawakan benang masuk rumah saya itu seperti itu. Lalu kemudian ini, satu hal lagi, gimana sesungguhnya proses pendidikan di Al-Zaitun ini? Saya memang begini, jujur saja, saya belum pernah ke sana, sehingga saya tidak tahu hal-hal yang negatif. Yang saya tahu hal-hal yang positif saja itu kan. Seperti tadi saya katakan, bahwa tidak sedikit anak-anak orang tua di Malang ini, kebetulan di tetangga kampus itu nyekolahkan ke Al-Zaitun. Lalu kemudian juga beberapa, saya juga kenal anak yang telah lama lulus dari Al-Zaitun ini. Saya juga kenal seseorang teman yang nyekolahkan di Al-Zaitun ini dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan terkokel ke Al-Zaitun. Maka ketika rame-rame ini saya juga tanya itu. Saya juga tanya kepada orang tua gitu kan. Tapi mohon saya tidak disebut sebagai yang subjektif. Ini memang betul-betul saya lakukan. Saya tanya, bagaimana putra-putra Bapak lulusan dari Zaitun ini? Kok bagus? Jawabannya itu kok bagus. Bagus dari apa? Bagus dari akhlaknya. Akhlaknya bagus. Lalu dekat dengan masjid, dengan orang tua, dengan saudaranya.
Dengan tetangga-tetangganya itu bagus. Saya malah kemudian penasaran setelah terjadi kasus rame-rame itu. Coba ditanya. Katanya alumni Al Zaitun itu setelah diinformasikan katanya tidak kurang dari 600 yang dari Jawa Timur ini. Katanya. Lalu kemudian saya itu tanya, coba dicari dari alumni Zaitun itu yang lalu kemudian ketika pulang menyebabkan kampungnya ribut, orang tuanya ribut, masjidnya ribut, itu ada enggak? Setelah beberapa hari kemudian ngomongi saya, kok enggak ada, kok baik-baik. Loh kalau itu baik-baik, kita kan lihat pendidikan kan bukan dari sisi proses. Bagaimana guru, bagaimana kurikulum, bagaimana, bukan itu saja, itu perlu dilihat. Tapi hasilnya perlu dilihat. Coba nanti ada penelitian itu, Pak Muhammad Afif itu ya, Mas Muhammad Afif ya, Pak. Sama teliti gitu. Sama teliti alumni Al Zaitun ini gimana sebetulnya di tengah masyarakat. Sebab saya juga lihat itu, Mas Afif, ada alumni-alumni yang dari luar negeri gitu kan, yang ketika pulang malah tengkar sama orang tuanya. Bahwa tahlil tidak boleh, istighosah tidak boleh, lalu ini tidak boleh, ini tidak boleh, lalu kemudian jadi ribut, itu jadi ribut. Nah, karena anak Zaitun tidak meributkan seperti itu. Karena itu kalau menurut saya, ini sekolah ini jadi baik hasilnya. Yang tentu itu yang dari wawancara saya, dari pengamatan saya, beberapa tetangga saya, sampai lalu kemudian kenalan saya di Surabaya, di Sidoarjo, itu kok ngaku baik. Nah kalau itu sudah baik, lalu gimana? Kenapa? Dia juga tidak lalu kemudian mengembangkan ajaran yang aneh-aneh misalnya yang diisukan di Al-Zaitun, tidak katanya itu. Ya sama dengan, ya membaca Quran, ya istighosah, ya ikut tahlil, ya macam-macam itu. Loh kalau begitu kan bagus, teman. Mana yang salah kalau begitu dari sisi hasil? Nah, karena itu saya melihatnya ini. Saya malah justru bayangkan aja namanya bayangkan, berimajinasi kalau lihat pesantren seperti itu, lalu kemudian ada di seluruh provinsi gitu, seluruh provinsi ada kayak begitu, maka Indonesia nanti akan menjadi berubah. Tentang adanya hal-hal yang yang dianggap muskil, yang berbeda-beda gitu kan. Wong kita ini sama-sama. Kalau kita itu lalu kemudian silaturahim, saya silaturahmi sama Pak Sudirman Abbas, saya silaturahmi sama Pak Makrum Kolil gitu kan, di mana itu di UIN Abdurrahman Wahid, saya telepon saja kita kan. Dan saya juga pernah tanya, apa mungkin ya saya bisa datang ke Al-Zaitun? Oh boleh-boleh saja gitu. Ya sebetulnya saya hanya gurau-gurau saja, Bang. Mahasiswa saya sudah pernah untuk studi banding di tempat itu. Intinya, saya ingin sebetulnya, ayo kita lihat Al-Zaitun itu secara utuh. Ya. Secara utuh. Tentu ada berbagai macam kekeliruan atau kesalahan. Tapi bukankah kita ini sebetulnya sebagai umat Islam, lalu kemudian disuruh untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita boleh berdebat, tapi juga debat yang kira-kira tidak sampai pada menyakiti hati. Maka ketika saya melihat Bung Muhammad Afif itu berdemo ya, saya juga berdoa mudah-mudahan demo ini nanti Mas Afif tidak menghujat siapa-siapalah gitu. Demo yang yang tidak menyakiti hati. Hati ini, roh ini dari Allah. Roh kita ini adalah dari Allah. Sumasawahu nafaqo fi roh. Roh itu dari Allah, ditiupkan oleh Allah. Ayolah kita rawat roh ini. Roh kita ini hendaknya kita rawat. Kita jangan roh kita ini jangan, ini adalah bersaudara. Jangan saling sakit menyakiti. Jangan saling rendah merendahkan. Jangan saling hujat menghujat. Jangan bertengkar, jangan berselisih. Umat Islam ini jangan berselisih, jangan bertengkar. Umat Islam itu jangan saling memasukkan kawan-kawannya masuk penjara. Kalau bisa umat Islam itu supaya malah justru menghalangi kalau ada orang salah gitu kan. Nah, ini yang apa yang saya pikirkan dengan membuat lembaga pendidikan. Saya menjadi kepala sekolah ini cukup lama. Saya pernah ikut memimpin Universitas Muhammadiyah itu 20 tahun saya ini.
lalu kemudian menjadi rektor UIN Malang itu dari 97 sampai 2013. 16 tahun saya, 4 periode di situ. Lalu kemudian sekarang juga masih diajak oleh Prof. Tolka Hasan, tadi disebut kok kenal sama mbah saya katanya. Prof. Tolka Hasan, mbahnya Muhammad Afif Fituddin itu. Saya juga masih di situ, saya juga masih diajak Gus Solah di Tebuireng Jombang itu kan. Tapi sekian lama saya ngurus pendidikan itu satu. Bagaimanalah pendidikan Islam itu menjadi maju, menjadi berkembang. Bagaimanalah kalau pendidikan di Indonesia ini kita tata, kita atur sedemikian rupa sehingga lalu kemudian di negeri ini tidak ada orang saling berselisih, orang saling bertengkar, orang lalu tidak ada yang misalnya berani korupsi, itu tidak ada. Kenapa orang tidak berani korupsi? Karena telah dididik menjadi orang yang jujur. Jadi kalau sekarang banyak orang korupsi, banyak berselisih, itu mungkin ada kekeliruan di dalam menata memanage pendidikan kita ini. Gimana yang seperti ini kita nilai secara kritis, lalu kemudian kita mencari jalan keluar. Dan di sini ada kasus, ialah lembaga pendidikan Al-Zaitun ini, siapa tahu justru ini yang sebenarnya kita tunggu-tunggu kehadirannya untuk lalu kemudian dibagi-bagikan ke seluruh bangsa ini, sehingga bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang terbaik di muka bumi ini. Saya kira itu tolong saya dimaafkan kalau saya tidak terlalu masuk karena memang pengetahuan saya tentang Al-Zaitun sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Prof, sebentar Prof. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Prof ya. Tadi kan Prof cerita bagaimana Prof juga sebagai pendidik yang dikatakan itu persekusi lah gitu. Nah, ketika lembaga harismatik atau lembaga pendidikan itu seperti saat ini, seperti yang dialami oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun sebagai lembaga harismatik, apalagi Al-Zaitun adalah pondok pesantren. Tapi justru Al-Zaitun dipersekusi oleh orang-orang yang mengaku dia S3, S2, bahkan seorang ulama. Bagaimana Prof melihat kondisi dari karakter bangsa Indonesia saat ini? Apakah ini bisa dikatakan degradasi moral bangsa Indonesia atau seperti apa, Prof? Terima kasih. Saya melihat bangsa Indonesia itu sesungguhnya dilihat dari sisi dasar negara, falsafah negara, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, itu menurut saya sudah luar biasa. Bangsa Indonesia itu kan bangsa yang majemuk, yang dari sukunya beraneka ragam, bahasa daerahnya, adat istiadatnya, agamanya beraneka ragam. Ini kan indah sekali sebetulnya kalau menurut keyakinan saya. Nah, karena itu maka di balik keindahan itu juga sesungguhnya ada hal yang menyedihkan. Banyak anak-anak yang lulus sekolah, dicari kerja saja susah, sudah lulus SMA, tapi lalu kemudian pekerjaan yang diperoleh hanya seperti itu, hanya sekedar penjaga toko, kadang-kadang cleaning service. Saya ini kan sedih sebetulnya seperti itu. Belum lagi lalu kemudian permusuhan, pertengkaran, hujat-menghujat, lalu kemudian korupsi. Makin lama korupsi itu tidak makin kecil, tetapi korupsi itu kok makin berani. Kalau dulu hanya jutaan, lalu kemudian menjadi miliaran. Akhir-akhir ini saya sudah dengar sudah triliunan kayak begini. Ini kenapa? Saya tidak nyalahkan yang korupsi itu ya. Memang itu barangkali karena memang ada godaan hawa nafsu. Tetapi saya melihat lembaga pendidikan. Jangan-jangan itu semua kesalahan-kesalahan itu juga berawal dari lembaga pendidikan. Karena itu untuk merubah memperbaiki lembaga pendidikan itu adalah merupakan keniscayaan, keharusan. Apalagi lalu kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan agama. Bahkan seringkali ya jujur saja, apakah pendidikan agama seperti ini sudah berhasil? Kok lalu korupsi itu juga tidak saja di tempat-tempat yang di situ tidak ada orang tidak beragama. Orang di tempat-tempat yang sudah diajar agama saja, itu kan juga ada korupsi di situ tuh. Maka kalau saya sebagai pendidik, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Saya menyalahkan, cobalah
Mungkin lembaga pendidikan ini yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Tentu juga semualah dari berbagai macam aspek. Tapi faktor pendidikan ini harus menjadi perhatian utama. Sebab pendidikan itu adalah menyiapkan generasi yang akan datang. Saya dalam menangani pendidikan ini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya ini termasuk orang beruntung ya. Beruntung pernah melihat lembaga pendidikan di berbagai belahan dunia. Saya lihat di Eropa, di Inggris, di Perancis, di Jerman, di Belgia, di Belanda saya lihat. Lalu saya lihat di negara-negara Arab, mulai Yordan, Iran, Irak, Yaman, Saudi Arabia, lalu Aljazair sampai Maroko saya lihat. Saya juga lihat di negara-negara bagian di Amerika Serikat sampai Kanada. Bahkan saya juga lihat sampai di Amerika Latin. Sampai di Kolombia, macam-macam itu, Brasil, Argentina saya lihat. Juga di Australia, di Selandia Baru. Saya juga lihat itu lembaga-lembaga pendidikan gimana yang paling bagus. Saya lihat di Rusia. Berkali-kali saya ke Rusia, mulai ke Moskow, ke Saint Petersburg, ke Kazan, sampai ke Tajikistan saya lihat. Jadi saya ingat saya sudah keliling di berbagai negara. Dan ternyata memang saya rasakan, memang yang bagus itu adalah perpaduan antara pesantren dan pendidikan umum ini bagus sekali. Dan itulah yang saya laksanakan. Yang saya laksanakan yang saya pimpin itu saya UIN Malang ini, saya format dalam bentuk perguruan tinggi, tapi universitas. Di dalamnya universitas, ada pesantren, universitas, ada pesantren, pesantren, universitas. Nah, makanya ketika saya memutuskan bahwa perpaduan antara tradisi pesantren itu adalah tradisi milik bangsa Indonesia ini, jangan dihilangkan, tapi ditumpangi dengan sekolah formal ini bagus itu. Ketika karena saya sudah merasakan seperti itu, lalu kemudian saya melihat Al Zaitun, maka lalu saya katakan inilah pesantren, inilah ma'had. Tapi di dalam ma'had itu diajarin kurikulum ya, ada Departemen Agama, Departemen Nasional. Lalu kemudian ini ya kultur pesantrennya dihidupkan, kultur akademik pendidikan modern dihidupkan, dan itu ada di Al Zaitun. Karena itu sebelum saya ke Zaitun, saya mendengar itu, lalu kemudian saya cari informasi, baca buku, keterangan. Kalau ada orang sana saya tanya, bahkan mahasiswa saya ke sana. Nah, disinilah saya berharap kelak akan melahirkan. Kalau orang dulu ya, tokoh-tokoh umat Islam dulu mengatakan melahirkan ulama yang intelek yang ulama. Dan saya akan tambahin lagi, ulama yang intelek profesional yang ulama. Nah, saya mohon maaf sekali lagi tidak lihat yang negatif. Yang negatif itu menurut hemat saya bisa itu untuk didiskusikan, didialogkan, bahkan agama kita mengajarin hal-hal seperti itu, yang mulia seperti itu, maka lalu kemudian umat ini menjadi bersatu. Saya ini sangat kadang-kadang nangis, batin saya nangis kalau saya membaca Quran yang lalu kemudian menganjurkan kita agar bersatu, agar kita kasih sayang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata-kata sifat Allah yang kasih sayang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu pada setiap Quran. Itu dimuncul di situ kecuali surat At-Taubah. Al-Fatihah saja Ar-Rahman Ar-Rahim itu diungkap 2 kali. Ini kan betapa pentingnya kasih sayang di antara umat Islam ini. Kalau ini lalu kemudian ditumbuh kembangkan di antara kita semua, kita bersatu, kita bersama-sama, insya Allah lah Indonesia ini akan maju, akan berkembang, dan siapa tahu akan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Saya lalu kemudian begini, saya pernah ngomong sama Pak Maftuh Basuni waktu jadi Menteri Agama itu. Saya mengatakan, Pak Maftuh melepas anak-anak belajar ke Pakistan, belajar ke Aljazair, belajar ke Saudi Arabia, belajar ke Mesir, macam-macam. Saya tegur Pak Menteri waktu itu, Bapak, kenapa kok bangga? Bilang, kenapa kok bangga? Bapak melepas anak-anak Indonesia pergi belajar agama kemana-mana. Kenapa Bapak tidak balik? Balik apa? Bapak merasa bangga, hendaknya Bapak merasa bangga manakala Bapak menerima anak-anak dari berbagai belahan dunia belajar di Indonesia, apalagi belajar Islam. Nah, kalau kira-kira lalu kemudian lembaga pendidikannya bagus, paling tidak penampilannya itu bagus, yang kurang-kurang dikurangi, ditambal, maka lalu kemudian konsep apa yang telah ditemukan dari Syekh ini, lalu dianak-pinakan di berbagai provinsi, maka disitulah akan terjadi kebangkitan. Tapi karena saya
katakan tadi adalah plural, masyarakat itu majemuk, maka saya juga ingin misalnya tidak saja Islam yang dikembangkan, tapi misalnya yang di Bali bagaimana disupport untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang beragama Hindu, yang Kristen, yang ada 8 yang negeri di sini ini, mulai Taruntung, Palangkaraya, Tanah Toraja, lalu Manado, lalu Ambon, Sentani, di NTT itu dikembangkan itu, lalu menjadi bangga. Begitu juga yang beragama Buddha, sehingga lalu kemudian oh iya benar, Indonesia memang tempatnya orang hidup yang damai, yang multikultur ya, yang toleran seperti itu. Ini indah-indah sekali sebetulnya. Soal agama kan memang tidak boleh dipaksakan. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Bangsa ini memang kepingin berubah. Bangsa ini kepingin maju. Bangsa ini saya kira sudah capek. Umat ini sudah capek disebut-sebut berada di belakang. Maka memang memerlukan tokoh sebetulnya, memerlukan orang yang punya jiwa inovatif, yang punya gagasan-gagasan kemajuan, yang mampu melakukan perubahan-perubahan hingga menjadi lebih maju. Ayolah dalam kasus ini kita lihat peristiwa ini secara utuh. Apa yang terjadi di Al-Zaitun ini kita lihat secara utuh. Memang mungkin ada kekeliruan-kekeliruan, tapi coba juga kita lihat hal-hal yang bermanfaat untuk perubahan, untuk kemajuan bangsa dan umat ini harus kita lihat. Kita lihat secara utuh. Saya ingin ngajak bangsa ini untuk semua menggunakan 2 jenis mata kita. Kita punya 2 mata kepala dan juga punya mata hati. Jangan hanya kita menggunakan 1 mata, 1 jenis mata ialah mata kepala, lalu mengabaikan mata hati. Justru mata hati itulah yang perlu kita gunakan untuk melihat fenomena apapun, sehingga apa yang terjadi itu kita lihat secara utuh. Jangan-jangan justru kita ini untuk memajukan bangsa, untuk memajukan agama, untuk memajukan masyarakat, untuk memajukan bangsa ini memang memerlukan orang-orang seperti itu. Karena itulah maka tatkala kita melihat sesuatu secara utuh, maka hal-hal yang benar, maka kita inventarisasi, syukur, lalu kemudian kita kembangkan. Manakala itu ada yang salah, sebaliknya manakala itu ada yang salah, bukankah kita itu memang diperintah oleh agama kita itu untuk saling ta'aruf, saling silaturahim, lalu saling bermusyawarah, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan. Jika hal-hal seperti ini dilakukan, insya Allah kita akan meraih apa yang kita cita-citakan. Ialah keadaan berubah dari keadaan seperti ini yang sehari-hari kita gelisah. Pendidikan kita kok sulit sekali untuk ditingkatkan mutunya. Lalu kemudian kok masih banyak anak-anak yang sekolah, tapi dari sisi profesionalitasnya, dari sisi watak karakternya juga masih seperti ini. Masih juga ada di berbagai kalangan kasus-kasus penyimpangan, bahkan korupsi yang seperti ini. Jangan-jangan ini obatnya adalah pendidikan ini. Karena itulah maka tatkala ada hal-hal yang baru, yang berubah, itu lalu kemudian kita lihat secara utuh. Saya sendiri mengalami seperti yang saya katakan tadi, ketika saya memimpin, baik ketika di Universitas Muhammadiyah Malang, yang sekarang katanya juga sudah menjadi besar itu, saya 20 tahun di situ. Lalu kemudian saya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ketika saya melihat keadaan yang harus dirubah dan saya bertanggung jawab, berkeinginan untuk merubahnya, ternyata sehari-hari yang saya hadapi, selain saya harus berpikir bagaimana mengembangkan, adalah protes-protes, hinaan-hinaan, cercaan-cercaan, bahkan ancaman-ancaman yang jiwa saya itu diancam. Padahal sebenarnya waktu itu yang saya rubah sedikit, tapi karena memang itu tadilah
masyarakat terlalu mencintai agama, tetapi lalu kemudian cintanya itu lalu kemudian tidak dipikirkan secara mendalam. Dan ketika itu saya tetap saja pada pandangan saya ini harus dirubah. Ternyata setelah berjalan sekian lama, alhamdulillah, apa yang saya waktu itu dicaci maki, disalahkan, direndahkan, dihina, sekarang malah justru ditiru. Maka siapa tahu apa yang dilakukan oleh Syekh Az-Zaitun ini juga seperti itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi pikiran-pikiran inovatif, kemajuan, marilah kita hargai. Yang salah, kalau memang itu ada yang salah, marilah kita benarkan bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.